Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di jam doa kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan di mana ada orang yang berkumpul untuk memuji Tuhan, bahkan satu orang pun Tuhan hadir di situ. Jadi Bapak Ibu dimanapun kita berada, mari kita mengikuti jam doa kita pada sore hari ini. Dalam nyanyian pujian 158, tiap hari, tiap jam Tuhan beserta dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab tiap jam, tiap saat Dia ada untuk kita semua. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku. Sesuai dengan anugerah Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Tiap hari tolong aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar aku selalu kan beriman dan berpaut pada firman-Mu. Tuhan tolong saat ku sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari, tiap jam kurnia, sampai masuk surga-Mu. Tuhan tolong saat ku sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari, tiap jam kurnia, sampai masuk surga-Mu, sampai masuk surga-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih Tuhan, setiap jam, setiap detik, setiap saat Engkau hadir buat kami. Dan kami percaya Bapak, kami sore hari ini berkumpul berdoa bersama untuk Indonesia, untuk bangsa yang Tuhan cintai, yang Tuhan berikan untuk kami. Biarlah sore hari ini kami bisa berbagi bersama lewat doa kami. Kami menaikkan setiap ungkapan hati kami untuk bangsa kami Tuhan. Berkati jam doa kami dari awal sampai berakhirnya, semuanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak
yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kita tidak boleh lelah, firman Tuhan dan lagu yang akan kita naikkan hari ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Karena siapa yang mengutus kita, Dia adalah Tuhan Yesus. Memberikan Roh Kudus untuk menolong kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang bisa berdiri di rumah, kita bersukacita bersama menaikkan pujian ini. Yes. Siap semuanya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Roh Kudus menguatkan kita. Yes. Mari lebih dengan semangat kita memuji Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Yes. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu sore hari ini mau memperlihatkan satu gambar kepada Bapak Ibu. Ya, ini adalah sebuah gambar. Pasti sebagian besar kita dan semua orang sudah tahu berdasarkan gambar dan judulnya yang ada di atas, Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, apa sih yang terjadi di Sodom dan Gomora ini? Di dalam kitab Kejadian pasal
yang ke-19 di situ diceritakan bagaimana umat orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora ini kelakuannya sudah durjana. Dan saat itu karena Allah sangat-sangat membenci yang namanya dosa, dan Allah juga mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora ini dosanya sangat berat. Sehingga Allah menurunkan hujan api dari langit. Wow. Sehingga semua orang yang ada di sana terkena hujan api dan musnah. Tapi ada satu keluarga yang berhasil lolos sesuai gambar. Ada 3 orang. Kenapa 3 orang ya? Satunya kemana? Satunya karena istrinya menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Tapi Bapak Ibu, yang akan kita pelajari hari ini bukan hanya 3 orang yang berhasil saja ini. Tapi kita mau melihat dari Kejadian pasal 18. Di situ ada sebuah kisah yang sangat memilukan. Apa yang terjadi? Abraham sedang berdoa syafaat. Ternyata sekalipun bangsa ini sangat ambruk, bahkan dikatakan durjana, ada seorang yang berdoa syafaat untuk bangsa itu. Dan dia adalah Abraham. Saat sedang berdoa, Abraham memohon kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku sangat mengasihi kota itu. Boleh enggak Tuhan, kalau Tuhan mau hancurkan kota itu, seandainya di dalam sana ada 50 orang yang percaya kepada Tuhan. Boleh enggak Tuhan tidak menghancurkan? Lalu Tuhan bilang, ya kalau ada 50, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Tapi Abraham kembali mengingat, kemungkinan 50 sepertinya tidak. Abraham mulai menurunkan angkanya. Gimana kalau 45 Tuhan? Masih dihancurkan enggak kota itu? Tuhan bilang, enggak, aku tidak akan menghancurkannya karena ada 45 orang yang percaya di dalam. Lalu Abraham kembali menurunkan angkanya karena Abraham juga tahu persis apa yang terjadi dengan kota itu. Dia bilang, Tuhan kalau ada 40 gimana Tuhan? Tuhan bilang, yes, kalau 40 ada, aku enggak akan hancurkan. Dan apa yang terjadi? Abraham masih melanjutkan kurang-kurangnya ya. Kalau tadi kurang-kurang 5, sekarang Abraham mengurangi 10. Gimana kalau 30 Tuhan? Tuhan jangan akan hancurkan kota itu kalau ada 30. Tuhan bilang enggak, 30 tidak aku hancurkan. Abraham turunkan lagi. Gimana kalau 20 Tuhan? Dihancurkan enggak? Tuhan bilang enggak akan kuhancurkan karena 20 orang itu. Abraham sekali lagi mengurangi 10. Kalau tadi 20, gimana kalau ada 10 Tuhan di dalam kota itu yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang, enggak, aku tidak akan menghancurkan karena 10 orang itu. Bayangin Allah bilang kalau ada minimal 10 yang percaya, Allah enggak akan hancurkan kota itu. Tapi dari gambar ini kita tahu dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan dia menghukum bangsa itu. Kenapa? Karena hanya ada 4 orang dan Abraham nggak berani menurunkan angka sampai harusnya Abraham bisa bilang, Tuhan gimana kalau ada 1 orang karena di sana ada Lot ya. Tapi tidak, Abraham berhenti di hitungan ke-10 dan Allah menurunkan hujan api itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 orang berhasil keluar. Ada Lot, istri dan 2 anak perempuannya. Tapi kenapa sisa 3? Karena waktu itu istrinya menoleh ke belakang. Padahal Allah bilang jangan noleh, bangsa itu udah kacau balau, pokoknya akan kuhukum. Istrinya menoleh jadi tiang garam. Sisa 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di antara orang yang tinggal di kota itu hanya 4 orang yang harusnya tidak dihukum. Kemana orang lain yang banyak, yang jumlahnya banyak itu? Bapak Ibu mari kita lihat, sini ada sebuah data yang diambil dari Joshua Project. Dan ini jumlah penduduk dunia saat ini sekitar 7,8 miliar jiwa. Wow, puji Tuhan ya, kita banyak banget di dunia ini. Dan kalau Bapak Ibu melihat di lingkaran ini, ada lingkaran yang berwarna merah, orange, kuning, hijau, dan hijau tua. Yang warna merah ini melambangkan, simbolnya warna merah ini adalah orang-orang yang belum terjangkau. Jadi bayangkan
warna merah ini hampir menguasai lingkaran itu, hampir setengahnya. Dan warna orange ini sudah ada orang yang percaya di situ, sudah kuning ada alat-alat, ada Alkitab yang sudah disalurkan, warna hijau banyak yang percaya, warna hijau pekat itulah yang sudah terjangkau. Dan Bapak Ibu kalau ini secara global, secara dunia, gimana kalau kita ke Indonesia? Di Indonesia jumlah penduduknya, ini masih sumber dari Joshua Project juga. Kalau Bapak Ibu waktu hari Minggu yang lalu tanggal 10 Oktober ikut kebaktian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ardi, ini PowerPoint yang sama. Jadi di sini di Indonesia ada 276.237.000. Ini adalah penduduk Indonesia dan terdiri dari 789 suku bangsa. Dari 789 suku bangsa, 235 sama sekali belum terjangkau. Dan populasi yang tinggal di daerah yang tidak terjangkau itu, wow banyak banget Bapak Ibu, setengahnya ya. 172 juta jiwa lebih, 62,5%. Dan secara keseluruhan di Indonesia ini ada sekitar 12,66% orang yang percaya Tuhan dan 3,15% dari 12,66% ini adalah orang yang memberitakan Injil. Tapi nih kebutuhan pelayan Injil dibutuhkan berapa? 3.552. Wah, saat kita melihat data ini, datanya hanya beberapa seperti ini, tapi kita bisa melihat bahwa kita punya tugas yang sangat besar. Jangan biarkan kita melihat Indonesia kita seperti yang dilakukan Tuhan kepada Sodom dan Gomora. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah dalam 12,66% ini, apakah kita akan ditemukan Tuhan benar-benar terpanggil untuk bangsa kita? Kita tidak harus pergi ke pedesaan. Tuhan tidak mau kita hidup hanya untuk menolong yang lain lalu yang di sekitar kita tidak terjangkau. Dan kita ada di kota Bandung, kita ada di Gereja Baptis Pertama. Yuk mari Bapak Ibu kita jadi seperti Lot yang berhasil, yang terpilih untuk bebas dari penghukuman itu. Dan firman Tuhan di hari Minggu tanggal 17 Oktober itu Pak Matt yang firman Tuhan, saya ikut EWS. Di situ Pak Matt mengingatkan kembali, Bapak Ibu yang belum EWS boleh ya dilihat cuplikannya ya yang minggu lalu. Waktu itu Pak Matt ngomong seperti ini, kita ini harusnya dihukum, tapi Allah mengasihi kita. Itu bukan kata Pak Matt, itu adalah firman Tuhan yang disampaikannya. Kita ini sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, harusnya kita dihukum seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora itu. Tapi kita bersyukur, kadang saya berkata dalam hati, Tuhan thank you saya bisa lahir di abad 21. Di mana gadget sudah ada, orang tua saya sudah Kristen, nenek saya sudah Kristen, saudara-saudara saya sudah percaya Tuhan. Kalau saya lahir zaman-zaman dulu, saya nggak tahu Tuhan, mungkin saya tidak diselamatkan. Karena zaman sekarang kita sudah punya gadget, kita bisa menghubungi kemanapun, ada pesawat bisa membawa kita kemanapun. Kalau dulu Lot tidak berhasil mengabarkan Injil, dia hanya di dalam rumahnya saja. Tapi hari ini kita diingatkan firman Tuhan, jangan sampai bangsa kita rusak, jangan sampai bangsa kita tenggelam oleh dosa, jangan sampai Allah menghukum bangsa kita. Sebab apa kita ada jemaat Gereja Baptis Pertama, ada jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan sore hari ini, siap dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang siap diutus. Kita berdoa untuk diri kita supaya kita mengabarkan Injil. Kita doakan untuk setiap orang-orang di lapisan Indonesia bahkan di seluruh dunia. Saat ini ada perang terjadi di mana-mana. Tuhan sudah mendatangkan corona, bukannya Indonesia, dunia ini damai, malah kejahatan tambah meningkat. Ayah membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya, membunuh orang di sekitarnya, orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi sore hari ini, mari kita jadi mesbah doa Tuhan. Kita membawa bangsa kita kepada Tuhan. Satu pujian yang akan mengantarkan kita untuk mendoakan bangsa ini. Jadikan aku Tuhan mesbah doamu.
bagi keselamatan bangsaku. Kita telah dipanggil Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Nya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyang
doakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Yes, benar Tuhan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Itu bukan kami yang mengatakan, tapi firman-Mu yang mengatakan, Engkau yang mengatakan. Dan kami percaya apapun yang telah kami doakan, Tuhan akan menjawab sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.